Shalom saudara-saudara sesama orang percaya. Selamat bergabung kembali dalam Renungan Bijaksana Channel untuk kita bersama-sama bersaat teduh dan belajar firman Tuhan. Kiranya channel ini terus dipakai Tuhan Yesus untuk memberkati saudara semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa kami, Bapa yang baik dan penuh kasih karunia, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur untuk hari ini. Terima kasih kami telah menjalani hari ini dengan baik bersama-Mu. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau datang kepadamu, duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berikanlah kami pengertian akan rahasia-rahasia firman-Mu, agar kami menyimpannya dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada zaman perjanjian lama, di bawah hukum yang diajarkan Musa, seorang penderita penyakit kusta harus diasingkan dari orang banyak. Dan ketika penderita kusta ini berjalan, ia harus berteriak, "Najis, najis," agar orang bisa menghindarinya. Mari kita baca dalam Imamat 13 ayat 45-46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Seorang penderita penyakit kusta mengalami penderitaan fisik dan mental. Ia dihindari orang banyak, termasuk keluarganya sendiri, sehingga ia pastilah mengalami kesepian. Dan secara fisik, penyakit kusta merusak tubuh dan sarafnya, sehingga menimbulkan rasa rendah diri. Kalau kita mau jujur, penderita penyakit kusta ini sama seperti banyak orang saat ini, mengalami penderitaan secara fisik dan mental, mengalami kesepian dan terasing dari lingkungan di sekitarnya, merasa rendah diri, dan tersiksa oleh segala pergumulan hidupnya. Suatu hari dalam pelayanannya, Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang penderita penyakit kusta. Mari kita baca dalam Matius 8 ayat 1-2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pada umumnya, ketika seorang penderita penyakit kusta lewat, orang-orang akan menghindarinya sejauh mungkin agar tidak tertular penyakit itu. Tetapi dalam cerita ini, penderita kusta datang mendekati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak menghindarinya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah menghindari kita, bagaimanapun juga keadaan kita, separah apapun kondisi kita. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, Dia ada di sana. Tidak peduli orang-orang lain menghindari kita karena keadaan kita, Tuhan tetap ada untuk kita. Sayangnya, banyak orang merasa begitu terintimidasi dengan keadaannya yang penuh dosa, sehingga berpikir bahwa Tuhan pasti menghindarinya dan tidak menerimanya, sama seperti orang-orang menghindar dari seorang penderita penyakit kusta. Penderita penyakit kusta dalam cerita ini mengambil resiko untuk menerima kesembuhannya. Ia berani datang menghampiri Tuhan dengan resiko kematiannya karena telah menyalahi hukum Taurat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Matius 8 ayat 3.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kasih dan belas kasihan Tuhan membuatnya mengulurkan tangan dan menyentuh seorang penderita penyakit kusta, di mana orang-orang umumnya menghindari seorang penderita penyakit kusta, terlebih lagi menyentuhnya. Tuhan tidak takut tertular penyakit atau dosa-dosa kita. Bahkan sewaktu kita datang mendekati Tuhan, bukan dosa kita yang menularinya, melainkan Dia yang menyembuhkan kita. Dan Tuhan mengatakan bukan hanya kepada penderita penyakit kusta itu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa Ia mau menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Saudara terkasih, saat ini apakah penyakit yang sedang saudara derita? Apakah berupa penyakit fisik? Apakah berupa kesepian, rendah diri, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, alkohol, atau obat-obatan? Hal-hal apa yang membuat saudara berpikir bahwa orang-orang dan Tuhan tidak akan menerima saudara? Datanglah kepada Tuhan Yesus, mendekatlah kepadanya apapun juga keadaan saudara saat ini. Ia ada di sana menunggu saudara mendekatinya, dan Ia mau menjamah dan menyembuhkan saudara. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam hari ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami terima malam ini. Terima kasih Engkau selalu ada ketika kami datang menghampiri-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah menghindari kami, bagaimanapun juga keadaan kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Saat ini kami bawa segala pergumulan hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau mau dan pasti menyembuhkan kami, kesembuhan fisik dan kesembuhan mental. Terima kasih Bapa. Setelah saat teduh ini kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon pertolongan dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam hari ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan roh-roh yang jahat. Berkatilah tubuh kami dengan kesehatan dan jiwa kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah kedamaian dan ketentraman bagi negeri kami. Jauhkanlah dari bencana-bencana alam, dan urapilah pemimpin-pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah negeri ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.